Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agung Haryati, guru kelas 4 SD Negeri Rantau Telang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Kali ini saya mengikuti Jambore GTK tahun 2024 kategori Guru Inovatif dengan judul Kegiatan Pembelajaran dengan Pendekatan Diferensiasi pada Materi. Wujud Zat, kelas 4 SD Negeri Rantau Telang, Kecamatan Karangjaya. Selamat menyaksikan. Situasi yang melatar belakangi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi untuk dilakukan adalah: yang pertama, peserta didik merasa bosan dan tidak dapat berlama-lama dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak cocok dengan model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mempertimbangkan gaya belajar dan minat peserta didik, serta memberikan tugas yang beragam sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat mengeksplorasi konsep-konsep dan cara yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan mereka. Situasi yang lain terkait latar belakang pembelajaran berdiferensiasi berasal dari pemahaman bahwa setiap siswa adalah unik dan memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan belajar. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan terkait pembelajaran berdiferensiasi, antara lain keterbatasan waktu. Guru mungkin tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada setiap siswa secara individu. Yang kedua, tekanan yang tinggi. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan banyak tahapan seperti evaluasi awal, perencanaan konten, metode pengajaran, dan penilaian berkelanjutan. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Sekolah membutuhkan akses ke berbagai sumber daya, materi pembelajaran, dan tenaga pengajar yang sesuai. Yang keempat, penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Setiap kelas memiliki kondisi yang berbeda, sehingga guru harus menganalisis gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat peserta didik. Selanjutnya, manajemen kelas. Guru harus menyeimbangkan antara memberikan perhatian individu kepada siswa dan mengkondusifkan kelas secara umum. Selanjutnya, batasan kurikulum. Kurikulum yang digunakan dapat menjadi tantangan guru karena memiliki batasan dalam materi dan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan penilaian. Sulit untuk menerapkan metode penilaian yang seragam karena setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda. Aksi yang saya lakukan terkait kegiatan pembelajaran berdiferensiasi adalah mencoba melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid seperti minat, kesiapan belajar, dan profil belajar, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, dan yang terakhir, menentukan kegiatan pembelajaran seperti konten apa yang dibuat, proses yang dilakukan, dan produk yang dihasilkan. Pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai jawaban atas tantangan terkait metode pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Guru dapat menerapkan berbagai cara yang berbeda untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan sesuai dengan karakteristik, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil asesmen awal, diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, yang pertama, menggunakan permainan interaktif dan kegiatan berkelompok. Yang kedua, mengklasifikasikan peserta didik berdasarkan gaya belajar dan minat yang dilakukan pada kegiatan asesmen awal. Yang kedua, memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar. Lalu kemudian, memberikan tugas yang sama, tetapi siswa memiliki fleksibilitas dalam memilih cara untuk memahami atau memproses materi. Dan yang selanjutnya, memberikan tugas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan produk pemahaman melalui produk yang berbeda-beda.
Diferensiasi yang saya lakukan pada proses pembelajaran yaitu diferensiasi yang terkait proses, produk, dan konten. Dalam hal ini, peserta didik sudah saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka. Tampak dalam kegiatan pembelajaran kali ini, peserta didik sangat menikmati proses pembelajaran, di mana peserta didik dapat menyalurkan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan mereka pada kegiatan pembelajaran. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kali ini, saya juga menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dikombinasikan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pembelajaran berdiferensiasi ini terkait konten, yaitu bahan ajar dan LKPD yang berbeda sesuai dengan kelompok profil dan gaya belajar peserta didik. Contohnya pada video kali ini adalah kelompok visual yang menjelaskan dan menelaah gambar yang sudah saya berikan bersama rekan kelompoknya. Lalu kemudian ini adalah kelompok kinestetik. Mereka akan menguji coba atau mempraktikkan secara langsung terkait materi ajar yang telah saya sampaikan. Proses di mana setiap siswa boleh memilih tugasnya sendiri di dalam kelompoknya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Lalu produk yaitu hasil diskusi kelompok yang berbeda sesuai dengan profil gaya belajar peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau P3 yang akan dianalisis terkait 3 dimensi yaitu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan profil pelajar, lalu mandiri yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, dan gotong royong mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran seperti biasa diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pada awal pembelajaran, guru memberikan salam, dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama seluruh siswa kelas 4. Selanjutnya, kegiatan presensi dan pengondisian kelas. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila, tepuk semangat, dan lagu wajib Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya, guru melakukan apersepsi dan motivasi belajar kepada peserta didik. Kegiatan inti. Fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama, guru menjelaskan berbagai macam jenis wujud zat. Yang kedua, siswa membedakan benda berdasarkan wujudnya melalui media pembelajaran interaktif word wall. Fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membimbing siswa melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan karakteristik wujud zat dengan melakukan demonstrasi sederhana menggunakan spidol, balon, dan air. Langkah selanjutnya, peserta didik dibagi beberapa kelompok sesuai profil gaya belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya, guru memberikan bahan ajar dan LKPD yang berbeda kepada setiap kelompok sesuai dengan profil gaya belajarnya. Hal ini terkait dengan diferensiasi konten. Di dalam setiap kelompok terdapat satu orang siswa yang berperan sebagai tutor sebaya dalam kegiatan kelompok. Fase 3, membimbing penyelidikan. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang cara pengerjaan LKPD. Dilanjutkan dengan penjelasan guru bahwa setiap peserta didik boleh memilih tugas berdasarkan minat dan kemampuannya dalam mengerjakan LKPD secara berkelompok. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok memperoleh bimbingan dari guru. Dan fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri. Dilanjutkan dengan memberikan penguatan dan apresiasi dari hasil pengerjaan peserta didik. Dilanjutkan dengan peserta didik memperoleh penilaian dari guru. Pada kegiatan penutup, peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan guru mulai menginformasikan kepada peserta didik terkait pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Secara bergantian, peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya di depan kelas. Dilanjutkan dengan peserta didik memperoleh penilaian dari guru. Pada kegiatan penutup, peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan guru mulai menginformasikan kepada peserta didik terkait pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan guru juga memberikan apresiasi kepada peserta didik karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Saya pada anak saya hari ini Ibu menggunakan J, deskripsi menggunakan tanda Jawa. Saya Dea, siswa kelas 4 dari SD Negeri Angkatlah. Hari ini kami belajar tentang wujud zat. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan, yaitu mendengarkan penjelasan orang lain.
Selain itu, ibu menggunakan games, sedikit, dan tanya jawab. Dadah.